Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 46. Sampai di sini selesailah sudah persoalan yang berlarut sampai 12 tahun. Jaga Saradenta dan Wirapati dinyatakan menang oleh Ki Hajar Karangpandan. Itulah saat yang diharapkan mereka berdua. Dengan demikian, terbacalah sudah jerih payahnya. Mereka kemudian membimbing Panembahan Tirtomoyo berjalan bersama-sama. Orang tua itu kemudian menerangkan mengapa dia tiba-tiba sudah berada di pinggir lapangan. Semalam ia menunggu kembalinya Sang Aji dengan hati gelisah. Ketika dia mendengar kesibukan penduduk kota membicarakan suatu pertempuran seru di lapangan, dengan menguatkan diri ia pergi menjenguk, ia melihat mereka sedang mengadu tenaga. Meskipun hatinya ingin membantu, tetapi kesehatan badannya tak mengizinkan. Yuyu Rumpung bukan orang sembarangan, katanya. Sekiranya dia tidak terluka secara kebetulan, tidak gampang-gampang dia kalian gebu pergi. Mereka kemudian duduk mengelilingi jenazah Wayan Suwage, sedang Sang Aji membawa Titisari duduk pula di antara mereka. Ki Hajar Karangpandan nampak perasa menyaksikan duka cita Nuraini. Nona, katanya perlahan. Maukah Nona menceritakan tentang kehidupan ayah angkat Nona selama beberapa tahun berselang? Nuraini menegakkan kepala. Dengan wajah bermuram ia berkata, selama 8 tahun lebih, dia mengajakku merantau tak tentu tujuannya. Belum pernah kami berdiam pada suatu tempat. Hanya sekali, dia pernah mengajakku menjenguk dusun Karangtinalang, untuk memperbaiki reruntuhan rumahnya. Katanya, meskipun tidaklah sementereng dahulu, tetapi cukuplah baik untuk tempat tinggal. Meskipun demikian, dia tak mau mendiami rumah itu. Dia berkata kepadaku, hendak mencari keluarga Made Tantre dahulu. Tatkala mengucapkan nama Made Tantre, gadis itu bersuara setengah berbisik. Ia nampak segan-segan. Bagaimana persoalannya, kamu sampai diambil sebagai anak angkatnya? Dahulu dia dirawat oleh almarhum ayahku. Nuraini memberi penjelasan. Setelah ayahku meninggal, aku dipungutnya sebagai anak kandungnya sendiri. Aku senang mendapatkan perlindungannya. Sebagai ayah dia tak pernah mengecewakan hatiku. Hanya saja ia terlalu bersusah payah mencarikan jodohku yang sepadan menurut hematnya, dan kembali ia bersuara perlahan. Mukanya lantas saja menjadi merah dadu. Sambil berbahan Panembahan Tirtomoyo mendengarkan si gadis berbicara. Setelah menelan ramuan obat, ia merasa menjadi segar. Ingatannya melayang kepada si gadis sewaktu melayani Sanjaya dalam gelanggang adu nasib. Lantas saja ia menyambung, sebentar, Nona. Bolehkah aku bertanya kepadamu? Nuraini menoleh kepadanya. Ia tidak menjawab, tetapi pandang matanya bersinar, suatu tanda bahwa hatinya berkenan. Siapakah yang mengajarimu mengenal ilmu tata berkelahi? Semenjak berumur 4 tahun aku diajari 1-2 jurus oleh ayahku. Anak-anak Jawa Barat mengenal ilmu berkelahi semenjak kanak-kanak, tak peduli apakah dia seorang laki-laki atau perempuan, jawab Nuraini dengan terus terang. Tetapi ayah angkatku memberi bahan-bahan sangat berharga pula. Dalam setiap perkelahianku aku selalu mengutamakan jurus-jurus ajaran ayah angkatku yang jauh lebih perkasa daripada ajaran ayahku sendiri. Dengus Panembahan Tirtomoyo sambil mengernyitkan dahi. Aneh. Aku melihatmu jauh lebih gagah daripada ayah angkatmu sendiri, kenapa? Barangkali dugaan Aki tidak terlalu salah. Memang aku pernah diajari seorang berilmu sebanyak 3 jurus. Peristiwa itu terjadi 5 tahun yang lalu, tatkala aku diajak ayah angkat merantau ke Jawa Timur. Siapakah dia? Panembahan Tirtomoyo menegas sungguh-sungguh. Aki, maafkan. Aku telah berjanji kepadanya tak akan membuka nama besarnya terhadap siapa saja. Sebenarnya beliau akan mewariskan seluruh ilmunya. Sayang, otakku tumpul dan tiada guna. Panembahan Tirtomoyo terdiam, ia tak menegas lagi agar memperoleh keterangan. Tetapi ia masih berpikir terus memecahkan teka-teki itu. Selama Nuraini melayani Sanjaya, ia melihat si gadis menggunakan jurus aneh dan bagus luar biasa. Ia mencoba menebak-nebak siapakah pencipta jurus itu, namun ia tetap tak berhasil. Ia yakin, kalau si pengajar itu pasti seorang berilmu yang sangat tinggi dan tak ingin namanya dikenal. Setelah mendapat dugaan demikian, ia mengalihkan pembicaraan. Hajar. Bukankah kamu guru Sanjaya? Ki Hajar Karangpandan mengangguk malas seraya berkata,
tak pernah kuduga kalau aku akan dikecewakan. Inilah akibat watakku yang sok ugal-ugalan. Sekarang aku memetik buah pakartiku sendiri. Andai kata aku selalu meniliknya, pastilah anak edan itu sedikit mempunyai keluhuran budi. HM. Sejak kapan kau menjadi gurunya? Tepatnya 9 tahun 9 bulan yang lalu, jawab Ki Hajar Karangpandan. Pada tahun itu juga aku telah menemukan dia secara kebetulan, yakni setelah ketinggalan 3 tahun. Sehabis berkata demikian, kemudian ia menghadap kepada Jaga Saradenta dan Wirapati. Aku hampir berputus asa. Maklumlah, aku mengira bernasib sial. Aku sudah merasa pasti, akan merasa kalah dalam gelanggang adu kepandaian. Pada suatu hari aku menjenguk kembali desa Karangtinalang. Mendadak aku melihat Ibu Sanjaya berada di depan rumahnya, dengan dikerumuni pengawal-pengawal hamba kerajaan. Terus saja aku kuntit dan akhirnya mendengar kabar bahwa ia diangkat menjadi selir Pangeran Bumi Gede. HM. Sama sekali tak ku ketahui, bahwa pangeran itulah yang menjadi pembunuh kedua sahabatku. Sekiranya aku tahu, bagaimana sudi aku berhubungan dengan dia semata-mata karena ingin mengambil murid anak istri sahabatku yang terkena malapetaka. Yakinkah kamu, bahwa gurunya hanya kamu seorang belaka, potong Panembahan Tirtomoyo? Memang aku tak menunggui dan menilik dia pada setiap harinya. Mengapa? Aku menemukan sesuatu yang aneh. Ada jurus-jurus yang belum ku kenal. Apa kamu sudah mengetahui? Kemarin siang, secara kebetulan aku melihat muridmu sedang mengadu tenaga melawan nona itu, sahabatmu dan Sangaji. Inilah kegoblokanku. Inilah kesembronoanku. Memang terang-terangan, aku diingusi, kata Ki Hajar Karangpandan dengan suara mengguntur. Dan serentak dia berdiri sambil meledak lagi. Sekarang kudis itu sudah mulai kucium dan kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Menurut katamu, kamu telah berada di pinggir lapangan semenjak tadi. Mestinya kamu tahu pula, siapakah yang sedang kita gempur bersama. Monyet itu memanggilnya guru dan bahkan mengadu agar aku dibinasakan. Karena aku dikatakan sebagai guru murtad. Teringat akan iblis Pringgasakti, mendadak saja teringatlah dia pula kepada Titisari. Serentak ia mengalihkan pandang. Jaga Saradenta dan Wirapati tak terkecuali. Hai Nona, bentaknya. Kudengar tadi iblis itu memanggilmu adik kecil. Sebenarnya kamu siapa? Perlahan-lahan Titisari berdiri. Tak senang ia mendengar pertanyaan Ki Hajar Karangpandan yang bernada kasar. Kamu berbicara dengan siapa? Sahutnya angkuh. Senjata rahasia. Aku berbicara denganmu, bentak Ki Hajar Karangpandan dengan muka merah padam. Kau sangka apa aku ini, sampai kamu membentak-bentak seperti penyamun? Apa kau bilang? Tanpa meladeni Ki Hajar Karangpandan, Titisari lantas saja berputar hendak melangkah pergi. Jaga Saradenta yang berwatak berangasan, lalu berkata nyaring, Nona, mengapa kamu bersikap tak menghargai orang-orang tua? HM. Seseorang yang belum saling berkenalan dan tiada hubungan sanak keluarga, lalu membentak-bentak kepada seorang gadis belia di tengah lapangan dan di dekat jenazah seorang, pantaskah disebut orang tahu harga diri? Tajam kata-kata si gadis, sehingga mereka semua terkejut dan merasa malu. Ki Hajar Karangpandan sebenarnya tidak bermaksud menghina atau kurang tata santun. Kalau saja berbicara membentak-bentak penuh luapan amarah, adalah semata-mata karena teringat akan sepak terjang muridnya yang sangat menyakitkan hatinya. Sebaliknya Sangaji yang berwatak sederhana, polos, dan jujur sama sekali tak menyangka bahwa Titisari berani mengadu ketajaman lidah mereka yang dihormati dan dihargai. Itulah sebabnya, lantas saja ia ikut membentak. Titisari, jangan berkurang ajar. Mendengar teguran Sangaji, gadis itu lalu menundukkan mukanya ke tanah, ia seperti minta maaf dan bersedia mengakui kesalahannya. Wirapati yang berwatak lebih lapang daripada kedua rekannya, kemudian berkata, Nona. Sebenarnya aku hendak menyatakan terima kasih kepadamu. Karena telah menolong nyawa kami. Wirapati memang tiada bermusuhan dengan Pringgasakti. Kalau ia sampai ikut berkelahi, adalah semata-mata karena ikrar setia kawan. Lagi pula, ia jujur. Dengan sebenarnya ia merasa tak ungkulan melawan Pringgasakti. Sebaliknya Jaga Saradenta tidaklah demikian. Si tua berangasan itu sudah menaruh dendam kesumat terhadap si iblis semenjak zaman mudanya.
Meskipun lawannya itu berilmu tinggi, bagaimana ia sudi mengakui kelemahan diri? Serentak ia menyahut cepat, apa kau bilang? Gadis itu telah menolong nyawa kita. Mana bisa aku sudi menerima budinya? Biar kita berkelahi sampai mampus, apa pedulinya? Dengus Titisari. Hatinya kembali menjadi panas dan mendongkol melihat lagak Jaga Saradenta. Katanya tajam, kamu berbicara perkara budi? Siapa pula yang kesudian memberi budi kepadamu? Kalau aku mengusir si Abu, semata-mata karena kepentinganku sendiri. Waktu itu aku melihat Sangaji dalam bahaya. Ingin aku menolong dia, karena di antara semua ini hanya dia seorang yang ku kenal dengan baik. Nah, kalian mau bilang apa? Sangaji, mereka mengulang serentak. Seperti saling berjanji mereka menoleh ke arah Sangaji. Sudah barang tentu, anak muda itu menjadi kikuk. Mereka seolah-olah berkata kepadanya, semenjak kapan kamu berkenalan dengan seorang gadis? Dengan agak gugup, lantas saja Sangaji membungkuk hormat terhadap mereka seraya berkata, maaf, mestinya siang-siang aku harus sudah memperkenalkan. Dia adalah sahabatku. Sahabatmu? Jaga Saradenta heran. Iya, sahabatku. Aku berkenalan dengannya di tengah jalan. Begini gampang kamu mengikat persahabatan, gerutu Jaga Saradenta. Mendadak Panembahan Tirtomoyo tertawa terkekeh-kekeh. Katanya kepada Sangaji, anak baik. Kemarin kamu berbicara mengenai seorang sahabat yang mempermain-mainkan orang-orang Banyumas. Bukankah sahabatmu seorang pemuda? Apakah dalam waktu semalam saja kamu menemukan seorang sahabat lain? Sahabat. Merah pada muka Sangaji mendengar ujar Panembahan Tirtomoyo. Meskipun tak diucapkan dengan terang, tetapi Sangaji merasa seperti diajak. Maklumlah, Titisari dikiranya sahabat yang baru dijumpainya semalam belaka. Maka buru-buru, ia memberi penjelasan siapakah Titisari sebenarnya. Orang itu lantas saja mengeringitkan dahi dengan sungguh-sungguh. Teringatlah dia, tatkala Titisari mempermainkan anak buah sang Dewa Resi, ia mempunyai kesan buruk. Gerak-geriknya mencurigakan. Ilmu apa yang dipergunakan, belum dapat diterkanya. Sekarang ia menyaksikan pula, bahwa si gadis mempunyai hubungan rapat dengan Pringga Sakti. Keruan saja diam-diam meningkatlah kecurigaannya. Dalam benaknya ada sesuatu yang berkelebat, tetapi apakah itu ia belum mengerti. Anak yang baik, katanya. Tetapi ia menelan kata-katanya yang hendak diucapkan. Sebagai seorang pendeta yang saleh, ia berbeda jauh dengan adik seperguruannya Ki Hajar Karangpandan. Tak mau ia menyakiti hati atau menusuk perasaan orang. Tetapi Ki Hajar Karangpandan yang masih terikat kuat kepada masalah keduniawian dengan segera tahu bahwa kakaknya seperguruan telah mempunyai pendapat yang tak jadi diucapkan. Maka ia berkata mendesak, kamu mau berkata apa? Berkatalah. Panembahan Tirtomoyo bangkit tertatih-tatih. Ramuan obat yang baru saja ditelannya benar-benar menolong kesehatannya dengan cepat. Dengan mata tajam ia merenungi Titisari, tetapi mulutnya tetap terkunci rapat-rapat. Ia hanya menggeleng-gelengkan kepala. Kau mau berkata apa? Desak Ki Hajar Karangpandan lagi. Karena desakan itu, akhirnya dengan menarik napas panjang ia berkata minta keterangan, Titisari, bukankah begitu namamu? Titisari mengangguk. Ia nampak tenang tetapi sikapnya seperti seorang yang siap untuk bertempur. Titisari. Panembahan Tirtomoyo melanjutkan. Kami semua adalah orang-orang tua yang sudah pikun. Tolong terangkan, apakah hubunganmu dengan Pringga Sakti? Sebab antara kami dan dia mempunyai tali persoalan yang kuat, semenjak kamu belum lahir. Titisari mendengus sekali. Kemudian menjawab, apakah tuan-tuan sekalian mempunyai hak mendesak aku agar memberi keterangan? Sangaji yang selalu menghargai dan menghormati orang-orang lebih tua daripadanya, terkejut mendengar ujar si gadis. Sekarang ia bisa membenarkan dugaan Panembahan Tirtomoyo bahwa sahabatnya memiliki sifat-sifat liar. Maka gugup ia berkata mencoba, Titisari. Baiklah kukenalkan siapakah mereka. Beliau adalah Panembahan Tirtomoyo yang kukatakan padamu semalam. Kemudian beliau berdua itu adalah guruku. Sedangkan beliau ini, Ki Tunjung Birudan. Dia adik seperguruanku. Namanya Ki Hajar Karangpandan. Dia seorang pendeta pula. Hanya agak galak, sahut Panembahan Tirtomoyo. Terhadap Sangaji, gadis itu mempunyai kesan sendiri. Begitu ia mendengar ujar Sangaji, sikapnya lantas menjadi lunak.
Dengan si iblis dan si jahanam itu, mestinya tak sudi aku berbicara. Mendengar kalimat permulaan keterangan Titisari, mereka yang mendengar jadi heran tertarik. Seleret cahaya terang, berseri pada wajah mereka masing-masing. Mereka mulai berkesan baik terhadapnya. Dan tanpa disadari, mereka berdoa mudah-mudahan Titisari tiada hubungan sanak keluarga dengan iblis itu. Ini semua demi kelancaran persahabatan Sangaji, anak didiknya dan anak yang berkesan baik. Dengan demikian, kan tidak akan sampai menerbitkan gelombang yang kurang enak dalam dada mereka masing-masing. Aku kenal dengan mereka semenjak masih berumur 6 tahun, Titisari mulai. Mereka? Panembahan Tirtomoyo memotong. Ya, mereka, Abu dan Abbas. Entah di mana Abbas sekarang berada. Mereka dulu berguru pada ayahku. Tetapi mereka bukan membalas budi pada ayah. Bahkan air susu dibalas dengan air tuba. Mereka mencuri kitab pusaka ayah. Karena peristiwa itu, ibuku meninggal dunia dengan sedih. Maklumlah, kitab itu adalah kitab pusaka turun-temurun dari keluarga kami. Panembahan Tirtomoyo mendadak sadar, bahwa iblis itu mestinya berjumlah 2 orang yang dahulu terkenal dengan sebutan Pringgasakti dan Pringgaguna. Ki Hajar Karangpandan, Ki Tunjung Biru, Jaga Saradenta dan Wirapati, mestinya juga tahu. Hanya saja ia heran, mengapa mereka tak berkesan sesuatu tatkala menyinggung nama Abbas alias Pringgaguna. Orang tua itu belum mengerti, bahwa Pringgaguna telah mampus di Jakarta. Sedangkan Ki Hajar Karangpandan yang berwatak acuh tak ambil pusing terhadap hal-hal yang membutuhkan pengamatan yang seksama. Karena hilangnya kitab pusaka itu juga, perangai ayah lantas berubah. Dia menjadi pendiam luar biasa dan menjadi seorang pemarah, Titisari melanjutkan. Semua nelayan dan para pegawai dihukumnya kejam. Sedangkan terhadapku, ia tak memperhatikan lagi seperti dahulu. Jarang sekali ia berbicara manis kepadaku dan sering bepergian entah kemana. Barangkali berusaha merebut kembali kitab pusaka kami. Karena itu dalam hatiku, aku selalu berdoa semoga iblis itu bisa terbekuk lehernya. Sayang, aku telah berjumpa dengan dia di sini. Sedangkan ayah entah berada di mana kini. Sekiranya ayah mengetahui tempat beradanya, alangkah. Siapakah ayahmu itu, Nona? Panembahan Tirtomoyo memotong lagi. Gadis itu menyiratkan pandang kepada Sangaji. Kemudian menjawab, ayahku seorang adipati di Kepulauan Karimun Jawa. Namanya Surengpati Mesgapati. Mengapa? Mendengar nama Adipati Surengpati, mereka semua jadi terkejut. Wajah mereka berubah hebat seperti seorang anak melihat momok yang menakutkan. Sangaji heran tak kepalang menyaksikan perubahan mereka. Lantas saja dia jadi sibuk menebak-nebak. Terhadap Adipati Surengpati, sesungguhnya mereka semua mempunyai kesan setengah baik setengah tidak. Sebagai pejuang-pejuang pembela bangsa, mereka kenal tokoh Surengpati sebagai seorang ksatria anti Belanda. Dia dahulu berada di salah satu istana keluarga Ningrat di Yogyakarta. Tetapi karena bencinya terhadap Belanda, ia memilih mengasingkan diri dan bermukim di seberang lautan. Karena sikapnya itu, semua pejuang menaruh hormat kepadanya. Tetapi sebagai manusia Adipati Surengpati terkenal sebagai seorang yang berwatak angkuh, tinggi hati, sombong, mau menang sendiri dan kejam. Terhadap para pejuang-pejuang bangsa, ia bersikap merendahkan. Karena ia menganggap ilmunya jauh lebih tinggi daripada semua manusia yang hidup di persada bumi ini. Umurnya kini belum melampaui 50 tahun. Tetapi menurut kabar, ilmu kepandaiannya benar-benar patut dikagumi. Kalau tidak masa seorang iblis semacam Pringgasakti sampai berguru kepadanya. Dan kalau si iblis Pringgasakti saja sudah susah dilawan, mereka bisa membayangkan bagaimana tinggi ilmu kepandaian Adipati Surengpati. Mereka sadar, bahwa ilmu kepandaian Adipati Surengpati sudah mencapai suatu taraf yang susah untuk dijajaki. Bagus-bagus, tiba-tiba Ki Hajar Karangpandan berkata setengah bersorak. Tulang belulang boleh berserakan tapi tulang belulang itu pada suatu kali pasti berkumpul juga. Mereka semua heran mendengar ujar Ki Hajar Karangpandan, karena tak tahu maksudnya. Melihat mereka sibuk menebak-nebak arti kata-katanya, Pendeta Edan itu senang luar biasa. Lantas saja dia berkata lagi, bukankah cukup terang? Lihat, muridku yang murtad berguru kepada iblis itu. Dan anak didik kalian, Sangaji, bersahabat dengan anak guru si iblis. Hah, apakah bukan setali 3 uang? Jaga Saradenta si penaik darah,
Serentak mendamprat, mana bisa begitu? Muridmu murtad dan menjadi murid iblis. Muridku hanya berkawan dengan anak guru si iblis. Di manakah ada titik persamaannya? Masa kalian tak kenal siapakah Adipati Surengpati? Sekali muridmu berkawan dengan anaknya, masa si jangkrik bongol akan membiarkan anak didikmu luput dari pengamatannya? Adipati Surengpati memang mendapat sebutan gelar jangkrik bongol, karena dia seorang pendekar yang ulet dan berani bertanding tak mengenal lelah kepada siapa saja, seperti seekor jangkrik bongol, jangkrik aduan. Panembahan Tirtomoyo, Ki Tunjung Biru, Wirapati dan Jaga Saradenta kenal perangai Ki Hajar Karangpandan yang ugal-ugalan dan edan-edanan. Tetapi di balik keedan-edanannya itu, sesungguhnya ia seorang pendekar yang cerdik. Dia pandai bertanding tenaga dan mengadu mulut. Sekiranya tidak demikian, bagaimana dia bisa menjerat Jaga Saradenta dan Wirapati dalam suatu perjanjian edan-edanan pula dengan memutar lidah belaka? Teringat akan ini, sebenarnya Jaga Saradenta sudah jeri, tapi dia seorang pendekar yang berangasan dan gampang naik darah. Karena itu bagaimana sudi membiarkan diri dipilin orang? Apakah kamu berani bertaruh denganku? Tantang Jaga Saradenta. Mendengar kata-kata bertaruh itu, hati Jaga Saradenta berdegupan. Maklumlah karena terikat oleh suatu pertaruhan dahulu, terpaksalah ia meninggalkan rumah tangganya selama 12 tahun. Apakah kali ini ia akan mengalami kepahitan itu lagi? Meskipun ia mempunyai pikiran demikian, sebagai seorang ksatria lantas saja dia membusungkan dadanya. Tetapi tatkala ia hendak berkata, mendadak Panembahan mengalihkan pembicaraan. Hai, kalian ini terlalu memikirkan kepentingan diri. Bagaimanakah dengan jenazah sahabat kalian ini? Apakah dia akan kalian biarkan terbaring di sini? Lihat, semua penduduk Pekalongan mengawaskan kita semua. Karena ujar Panembahan Tirtomoyo, semua jadi terkejut. Ki Tunjung Biru yang pendiam pun ikut tersadar. Sebagai seorang kesatria, tadi ia tertarik benar kepada kata-kata Ki Hajar Karangpandan dan Jaga Saradenta. Teringatlah dia dahulu pada zaman Perang Giyanti. Juga di kota Pekalongan inilah dia pernah bertempur 5 hari 5 malam melawan si pendeta edan perkara pantat. Dan akhirnya saling berjanji tidak akan kawin sepanjang hidupnya. Mereka kemudian duduk dengan taksim kembali. Ki Hajar Karangpandan segera menghampiri Nuraini dan berkata dengan penuh perasaan. Bagaimana menurut pendapatmu Nona? Di manakah ayah angkatmu hendak kau kebumikan? Nuraini benar-benar nampak berduka. Matanya berkaca-kaca. Dengan menunduk dia menjawab, dia berasal dari desa Karangtinalang. Biarlah kubawanya pulang ke kampung halamannya. Mendengar ujar gadis itu, semua jadi kaget. Sebab desa Karangtinalang bukan dekat letaknya. Belum tentu 1 bulan bisa dicapai dengan perjalanan kaki. Segera mereka membujuk Nuraini agar dikebumikan saja di kota Pekalongan. Tetapi Nuraini tetap kukuh. Katanya, ayah angkatku berasal dari Bali dan beragama Hindu. Menurut pantas jenazahnya harus dibakar. Kemudian abunya akan kubawa pulang ke kampung halaman. Teringat akan upacara penguburan seseorang yang beragama Hindu, mereka jadi berpikir lain dan menyetujui pendapat Nuraini. Mereka lantas saja bekerja. Sebagai kesatria-kesatria yang sudah banyak berpengalaman, mereka dapat bekerja cepat. Segera jenazah Wayan Suwage dibawa keluar kota dan dibakar di pinggir hutan. Mereka menunggu sampai api padam. Dan apabila abunya telah diserahkan kepada Nuraini, maka masing-masing berpamit hendak melanjutkan perjalanannya masing-masing. Panembahan Tirtomoyo sudah hampir sembuh. Bersama Ki Hajar Karangpandan dan Ki Tunjung Biru, mereka berangkat ke timur menuju padepokannya. Sedangkan Jaga Saradenta hendak pulang menjenguk kampung halamannya dahulu yang sudah lama ditinggalkan. Baginya, tugas memenuhi perjanjian sudah diselesaikan dengan baik. Engkau pasti akan kembali dahulu ke Sejiwan, bukan? Tanyanya kepada Wirapati. Pendekar muda itu mengangguk. Kemudian berkata pula, pekerjaan kita sudah selesai. Hanya saja, masih ada urusan lain. Anak didik kita, bukankah akan menunggu jenazahnya? Dengan demikian, kita tak boleh membiarkan dia bekerja seorang diri. Karena itu, setelah kamu menjenguk kampung halaman barang 2-3 bulan, cepatlah menyusul ke Sejiwan. Sang Haji akan kubawa ke sana dan biarlah kita menunggumu di sana pula. Mereka berpisah dengan rasa haru dan gembira. Maklumlah, mereka sudah berkumpul dan merasa senasib sepaham selama 12 tahun. Rasa kawan lebih cenderung kepada rasa saudara sekandung belaka.
Dan rasa gembiranya terjadi, karena masing-masing akan melihat kampung halamannya yang sudah dirindukan semenjak lama. Wirapati hendak menyertai Nuraini pulang ke desa Karangtinalang. Ia memilih arah jalan yang pernah dilalui 12 tahun yang lalu, tatkala habis mengunjungi padepokan Kiai Lukman Hakim di Cirebon. Sangaji dan Titisari hendak dibawanya serta pula. Mendadak Sangaji teringat akan kudanya si Willem. Maka ia minta izin hendak mengambilnya dahulu, kemudian akan menyusul secepat mungkin. Sangaji, selama hidupmu baru kali ini kamu menginjak daerah Jawa Tengah dengan sadar. Pastilah kamu belum paham akan lika-liku jalannya menuju ke Karangtinalang. Lebih baik, kamu langsung saja menuju ke Sejiwan. Kamu bisa lewat Semarang, Magelang, kemudian mengambil jalan jurusan Kedung Kebo. Sebelum kamu sampai di Purworejo, tanyalah kepada salah seorang penduduk di mana letak desa Loano. Dan kamu pasti akan diantarkan sampai ke Sejiwan. Tetapi di luar dugaan, Sangaji menolak sarannya. Katanya, sebenarnya senang aku boleh berjalan seorang diri sambil mencari pengalaman. Hanya saja aku harus menjenguk kampung Karangtinalang. Mengapa? Wirapati dan Titisari minta keterangan berbareng. Kemudian Titisari meneruskan, melihat Karangtinalang, mengapa mesti tergesa-gesa? Iya, mengapa begitu? Wirapati menegas. Kamu harus menghadap kakek guru dahulu. Setelah memperoleh nasihat-nasihatnya, barulah bersama-sama menjenguk kampung Karangtinalang. Ingat-ingatlah, kamu masih harus menempuh perjalanan lagi ke timur untuk menuntut dendam kepada Pangeran Bumi Gede. Dan lawanmu itu bukan lawan yang empuk. Bersambung ke bab 47. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.